Gue mau nanya satu hal, kalau besok pagi, lo kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, atau bisnis yang lagi lo bangun tiba-tiba hancur, siapa yang masih akan tetap menghargai lo? Bukan karena uang yang lo punya, bukan karena jabatan lo, tapi karena diri lo sendiri. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya sederhana, tapi buat banyak laki-laki, jawabannya justru menakutkan. Karena sejak kecil kita diajarkan bahwa nilai seorang laki-laki ada pada apa yang bisa dia hasilkan. Selama lo bisa memberi, lo dihargai. Selama lo bisa jadi sandaran, lo dianggap berguna. Tapi begitu lo jatuh, dunia terasa jauh lebih sepi. Dan gue gak ngomong ini karena baca buku atau lihat konten di internet. Gue pernah ada di fase itu. Saat COVID menghantam, hidup gue berubah. Pekerjaan terguncang. Tekanan datang dari berbagai arah, sampai akhirnya rumah tangga gue juga berakhir. Di titik itulah gue mulai bertanya, apa benar nilai seorang laki-laki cuma sebatas apa yang bisa dia berikan? Dan semakin gue mencari jawabannya, semakin gue sadar, masalah ini ternyata bukan cuma gue yang ngalamin. Jutaan laki-laki di luar sana juga sedang memikul beban yang sama. Dan hari ini, kita bakal bahas kenapa menjadi laki-laki di zaman sekarang terasa jauh lebih berat daripada yang banyak orang lihat. Coba lo perhatikan, kalau ada laki-laki kehilangan pekerjaan, berapa lama orang masih menghargainya? Kalau ada laki-laki gagal bisnis, berapa banyak yang tetap mendukungnya? Kalimat yang sering keluar biasanya, ya udah bangkit, jangan cengeng. Jadi laki-laki harus kuat. Kelihatannya seperti motivasi, padahal buat sebagian orang kalimat itu terdengar seperti, gue gak peduli lu lagi hancur. Karena seringkali laki-laki baru dihargai ketika dia bisa memberi sesuatu. Saat dia punya penghasilan, saat dia bisa jadi solusi, saat dia bisa diandalkan. Tapi ketika hidupnya lagi berantakan, dunia terasa jauh lebih sepi. Orang jarang melihat proses, mereka cuma melihat hasil. Kalau berhasil, lo dipuji. Kalau gagal, lo dianggap kurang usaha. Padahal hidup gak sesederhana itu. Dan menurut gua, semua ini berawal sejak kita masih kecil. Coba ingat, waktu anak perempuan nangis, biasanya orang akan bilang, sini cerita, kamu kenapa? Tapi waktu anak laki-laki nangis, yang sering kita dengar justru, udah jangan nangis. Malu, laki-laki kok cengeng. Tanpa sadar, kita diajarkan untuk memendam perasaan, bukan mengelolanya. Makanya banyak laki-laki yang ketika ditanya, lo lagi kenapa? Jawabannya cuma, gak apa-apa. Padahal isi kepalanya penuh. Karier, uang, keluarga, masa depan, semuanya dipikirin sendirian. Dan lama-kelamaan muncul keyakinan bahwa nilai seorang laki-laki bukan dilihat dari siapa dirinya, tapi dari apa yang bisa dia hasilkan. Kalau bisa memberi, dia dihargai. Kalau tidak, dia mulai mempertanyakan harga dirinya sendiri. Menurut gua, disitulah luka yang paling dalam. Karena banyak laki-laki akhirnya hidup bukan untuk menjadi dirinya sendiri, tapi untuk terus memenuhi ekspektasi semua orang. Ada satu fakta yang cukup bikin gue mikir. Di banyak negara, mayoritas kasus bunuh diri masih didominasi oleh laki-laki, dan kalau dipikir-pikir, ini agak aneh. Karena kalau dilihat dari luar, banyak laki-laki terlihat baik-baik aja, masih kerja, masih nongkrong, masih upload story, masih bercanda seperti biasa. Tapi ternyata, apa yang terlihat di luar sering kali berbeda dengan apa yang terjadi di dalam.
Kenapa bisa begitu? Karena kebanyakan laki-laki sebenarnya bukan kekurangan masalah. Mereka kekurangan tempat bercerita. Mereka punya teman nongkrong, punya teman main, punya teman kerja. Tapi sangat sedikit yang punya teman untuk berkata, "Bro, gue lagi gak baik-baik aja." Atau, "Gue capek, gue takut gagal, gue lagi kehilangan arah." Kalaupun ada yang mencoba cerita, sering kali respons yang diterima cuma candaan atau motivasi instan. "Ah, santai aja. Lu mah kurang ngopi. Namanya juga hidup." Padahal yang dia butuhkan bukan solusi saat itu. Kadang dia cuma butuh didengar. Cuma butuh seseorang yang bilang, "Gue paham apa yang lu rasain." Dan ini yang menurut gue jadi krisis yang jarang dibahas. Banyak laki-laki tumbuh dengan keyakinan bahwa semua masalah harus diselesaikan sendiri. Akibatnya, setiap tekanan, setiap ketakutan, setiap kekecewaan ditumpuk terus di dalam kepala. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Dan yang berbahaya, orang di sekitarnya sering enggak sadar. Karena laki-laki terbiasa menyembunyikan lukanya di balik kesibukan, pekerjaan, atau bahkan candaan. Mereka tetap ketawa, tetap terlihat kuat, tapi di dalamnya perlahan habis. Karena luka yang nggak pernah keluar, biasanya nggak hilang. Dia cuma pindah tempat, dan seringkali meledak ke dalam diri kita sendiri. Masalah berikutnya yang jarang dibahas adalah fenomena fatherless generation. Dan fatherless di sini bukan berarti ayahnya nggak ada. Kadang ayahnya ada, tinggal serumah, ketemu setiap hari tapi nggak pernah benar-benar hadir secara emosional. Interaksinya cuma sebatas, "Sekolah gimana? Baik. Ya udah. Selesai." Padahal anak laki-laki bukan cuma butuh nafkah, dia juga butuh arahan. Butuh contoh tentang bagaimana menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan bertanggung jawab sebagai laki-laki. Masalahnya, banyak ayah kita dulu juga dibesarkan dengan cara yang sama. Bukan karena mereka nggak sayang, tapi karena mereka juga nggak pernah diajarkan bagaimana membangun kedekatan dengan anak. Akhirnya muncul satu siklus yang terus berulang. Dan ketika sosok ayah nggak hadir sebagai mentor, banyak anak laki-laki akhirnya belajar tentang maskulinitas dari internet, dari TikTok, YouTube, podcast, atau influencer yang bahkan nggak kenal siapa mereka. Masalahnya, internet nggak selalu mengajarkan hal yang benar. Ada yang bilang laki-laki harus selalu dominan, harus kaya, harus nggak boleh menunjukkan emosi. Lama-lama banyak anak muda yang bingung mana yang sehat dan mana yang cuma tuntutan media sosial. Akibatnya mereka jatuh ke dua ekstrem, menjadi terlalu keras dan merasa harus selalu kuat. Atau justru menyerah karena merasa dirinya nggak akan pernah cukup. Padahal menjadi laki-laki yang dewasa bukan soal menjadi yang paling keras, tapi tentang tahu kapan harus kuat, kapan harus belajar, dan kapan harus berani mengakui kalau diri kita juga manusia. Yang nggak banyak orang tahu, banyak laki-laki memikul beban yang nggak pernah mereka ceritakan ke siapapun. Ada yang membiayai orang tua, ada yang membantu adik sekolah, ada yang lagi berjuang melunasi utang. Ada juga yang setiap malam susah tidur karena mikirin tagihan bulan depan. Yang lebih berat lagi, semua itu sering dipikul saat usia mereka masih muda. Di saat orang lain masih sibuk mencari passion, banyak laki-laki sudah sibuk mencari cara bertahan hidup. Mereka bangun pagi, kerja, pulang, lalu mengulang lagi besok. Bukan karena hidup mereka baik-baik saja,
Tapi karena mereka merasa nggak punya pilihan, dan semakin besar tanggung jawab, semakin sedikit ruang untuk mengeluh. Karena kalimat yang sering mereka dengar cuma satu, lo kan laki-laki harus kuat. Akhirnya banyak yang memilih diam. Bukan karena nggak punya masalah, tapi karena merasa nggak ada yang benar-benar ingin mendengar. Tapi tunggu, gue nggak bikin video ini buat nyalahin perempuan. Dan gue juga nggak ngajarin lo untuk merasa jadi korban. Karena hidup memang nggak selalu adil, baik buat laki-laki maupun perempuan. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menyikapinya. Dan itu baru benar-benar gue pahami setelah salah satu fase paling berat dalam hidup gue. Saat rumah tangga gue berakhir di masa COVID. Jujur, waktu itu gue sempat mempertanyakan diri sendiri, merasa gagal, merasa kehilangan arah. Tapi setelah melewati semua itu, gue sadar satu hal. Jangan pernah menggantungkan harga diri lo pada validasi siapapun. Karena kalau harga diri lo bergantung pada uang, lo akan terus merasa kurang. Kalau bergantung pada pasangan, lo akan hancur ketika ditinggalkan. Kalau bergantung pada status, lo akan kehilangan diri sendiri saat status itu hilang. Nilai seorang laki-laki bukan ditentukan oleh seberapa sempurna hidupnya, tapi oleh bagaimana dia bangkit setiap kali hidup menjatuhkannya. Dan buat gue, itulah arti kuat yang sebenarnya. Kuat bukan berarti nggak pernah nangis. Bukan berarti memendam semuanya sendirian. Bukan juga berarti pura-pura baik-baik saja. Kuat adalah berani mengakui kalau lu lagi capek. Berani meminta bantuan ketika memang perlu. Dan yang paling penting, berani bangun lagi, karena selama lu masih mau bangkit, cerita hidup lu belum selesai. Kalau lu nonton video ini sampai habis, terima kasih. Kalau hari ini lu lagi berjuang, gue cuma mau bilang satu hal, lu gak sendirian. Kalau video ini relate sama hidup lo, tulis satu kata di kolom komentar. Bertahan. Biar gue tahu kalau di balik layar sana masih banyak laki-laki yang lagi berjuang, tapi belum menyerah. Kalau menurut lo video ini bisa membantu orang lain, jangan ragu buat bagikan. Siapa tahu ada seseorang yang hari ini cuma butuh diingatkan bahwa dia gak sendirian. Sampai ketemu di video berikutnya. Audio Jungle.